Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, untuk kelas 8 hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar yang gabungan. Setelah sebelumnya kalian udah belajar tentang prisma dan limas, ya, yang kita mencari luas permukaan serta volume dari prisma dan limas. Sekarang kita mencari atau menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar yang gabungan. Karena gabungan berarti ada 2 atau lebih bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu apa aja? Ada balok, ada kubus, prisma, dan juga limas. Karena balok dan kubus sudah kalian pelajari waktu SD, jadi tidak dibahas lagi di kelas 8 ini. Oke, lanjut aja kita ke contoh yang soal yang pertama. Di sini ada bangunan ya. Ada bangunan yang bawah dan bangunan yang atas. Kita perhatikan untuk bangunan yang bawah ini bentuknya kotak. Nah, kita lihat sisinya. Sisi yang AB dengan FB dan juga BC panjangnya sama. Ini artinya panjangnya sama. Berarti karena sisinya ini panjang sisinya ini sama, berarti bangunan yang bawah ini berbentuk kubus. Tapi kalau misalkan panjangnya beda-beda, berarti bentuknya balok. Oke. Nah, sekarang yang di bagian di atas ini, yang atas ini kan dia lancip. Karena lancip berarti dia bentuknya limas. Oke, limasnya limas apa? Limas segi 4. Kenapa? Karena alasnya ini, alas EFGH berbentuk segi 4. Atau di sini karena kubus berarti alasnya ini persegi. Oke, di sini kita akan menentukan luas permukaan dan volume dari bangun di samping. Oke, kita cari luas permukaan dan volumenya. Yang pertama, kita akan cari luas permukaan. Ingat, kalau luas permukaan berarti luas dari sisi yang kelihatan aja. Dari gambar yang ini, sisi yang kelihatan itu ada banyak ya. Ada sisi yang kubus ini, ada yang sisi yang limasnya. Tapi ada bagian yang tertutup, ya enggak? Yang bagian tertutup yang mana? Yang bagian EFGH. Ini kan tertutup. Karena tertutup berarti dia tidak dihitung jadi luas permukaan. Oke? Karena permukaan kan yang di luarnya. Berarti yang EFGH ini tidak termasuk. Nah, untuk luas permukaannya gimana? Berarti kita gabung luas permukaan kubus ditambah luas permukaan yang limas. Tapi perhatikan, jadi luas permukaan kubus ya, kubus tanpa atap. Ya enggak, tanpa atasnya ini, karena atasnya ini enggak dihitung kan? Jadi cuma yang bagian depan, samping-samping, belakang, dan juga yang di bawah, itu luas permukaannya. Ditambah luas yang limasnya. Karena yang alas limas tidak dihitung, berarti yang kita hitung adalah dari yang sisi tegaknya aja. Yang TFGH, TFE, TFGH, TFG, TFE, THE itu. Berarti ini ditambah jumlah luas sisi tegak limas. Atau kalian bisa tulis juga di sini adalah luas permukaan limas tanpa alas. Ya kan? Karena alasnya tidak kita hitung. Nah, sekarang kita cari satu-satu. Oke? Yang pertama kita akan mencari luas dari kubus tanpa atap. Oke. Luas permukaan kubus berarti sisi-sisinya ini kita tambahkan. Kalau luas permukaan kubus yang penuh itu kan ada 6 sisi ya. Sisi depan, kanan, kiri, belakang, bawah, dan juga atas. Karena atas enggak berarti ada 5 sisi. Oke. Berarti luasnya adalah 5 dikali sisi kali sisi. Sisi kali sisi itu dari mana? Sisi kali sisi ini adalah luas persegi, ya enggak? Kubus kan ini sisinya berbentuk persegi. Karena ada 5, berarti 5 kali sisi kali sisi. Oke. 5 dikali sisinya berapa? 12 dikali
12. Oke, berapa ini? 720 cm persegi. Persegi ya, karena luas. Ya. Oke, luas kubus tanpa atap sudah. Sekarang kita mencari luas limas tanpa alasnya. Kalian perhatikan limas ini tanpa alasnya. Ini kita bisa cari yang pertama karena kan yang dicari sisi tegaknya ya. Sisi tegak TFG, kemudian TGH, THE, TEF. Ini yang kita cari. Bentuknya kan segitiga nih. Yang lihat nih, perhatikan TFG. Bentuknya kan segitiga. Kalau bentuk segitiga kan lumusnya setengah kali alas kali tingginya. Tingginya kan kita belum tahu. Kita cari dulu. Misalkan di sini titik P ya. Nah, kita mau cari TP-nya atau tingginya ini. Caranya gimana? Kita pakai rumus Pitagoras. Oke, perhatikan nih, TOP ini dia bentuknya kan segitiga siku-siku. Berarti kita bisa cari pakai rumus Pitagoras. OP ini kan dari titik tengah ke pinggir sini ya. Berarti dia setengah dari sisinya. Sisinya tadi berapa? 12 panjang sisinya kan. Berarti OP ini adalah 6. Nah, TO-nya berapa? Kita perhatikan lagi. Dari T sampai ke bawah ini tingginya 20 cm. Karena udah tinggi kubusnya ini udah 12 cm, berarti tinggi TO-nya ini adalah 20 dikurangi 12 atau 8. Berarti TO-nya di sini 8. Nah, yang mau kita cari kan TP. Kalau di rumus Pitagoras kalian ingat nggak? TP itu berarti akar dari jumlah dari sisinya ini ya. TO kuadrat ditambah OP kuadrat. Oke, berarti berapa ini? TO-nya 8 kuadrat ditambah OP-nya 6 kuadrat. Silahkan kalian cari sendiri gimana. Dimana hasilnya di sini adalah 10 cm. TP sudah kita tahu nih, ya. Nah, berarti kan dari kita perhatikan nih sisi tegaknya ini. Karena kan ini persegi ya, berarti sisi tegaknya ini sama semua. Nah, kita perhatikan TFG ya. TP-nya udah tahu nih. Tingginya tadi berapa? 10. FG-nya sudah tahu berapa? Ya, FG-nya kan sisinya, berarti di sini 12 ya. Nah, luasnya ini karena luas tegaknya ini kan ada 4. Kanan, kiri, depan, dan belakang. Berarti luas permukaan limas tanpa alas adalah 4 kali ya luas dari segitiganya, setengah kali FG alasnya dikali tingginya atau TP. Berarti sama dengan 4 kali setengah, FG-nya kali 12, TP-nya adalah 10. Ini coret, ini sisa 2. 2 kali 12, 20. 24 kali tambah kali 10, 240 cm persegi. Nah, udah dapat nih luasnya. Luas kubus tanpa atap juga luas limas tanpa alasnya. Berarti luas permukaannya ini adalah 720 cm persegi ditambah 240 cm persegi. Atau sama dengan 960 cm persegi. Ini luasnya. Nah, sekarang volumenya. Volume gabungan. Ya, volume gabungan ini berarti sama aja volume dari kubus ditambah volume dari limasnya. Ini lebih gampang lagi. Jadi volume kubus ditambah volume limas. Oke, volume kubus itu apa? Sisi kali sisi kali sisi. Ya, kalau volume limas itu sepertiga ya dikali luas alas dikali tingginya, ya kan? Oke, sisi kali sisi kali sisi berarti 12 kali 12 kali 12 ditambah 1/3 dikali luas alas dari limas di sini adalah bentuknya persegi. Berarti sisi kali sisi 12 kali 12 dikali tingginya. Tingginya adalah TO. TO tadi udah kita ketahui yaitu 8, berarti dikali 8. Oke, silakan kalian cari darat. Dimana di sini hasilnya adalah 2112
cm kubik. Perhatikan bedanya. Kalau luas permukaan dia cm kuadrat, kalau volume dia cm kubik. Oke, sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Di sini ada bangun juga, bangun gabungan ya. Kalau kita lihat di sini memang bentuknya kayak trapesium, jadi bisa cari pakai rumus volume trapesium. Cuma kan kita lagi belajar volume gabungan, berarti kita mau menggabungkan dua bangunan. Kita perhatikan di sini, berarti sama aja di sini kan ada bentuk. Kalau kita potong seperti ini kan, yang di bawah ini berarti bentuknya berupa balok, sedangkan yang di atas adalah bentuknya prisma, ya enggak? Ini prisma segitiga. Prisma segitiga yang bawah berbentuk balok. Yang ditanyakan adalah volumenya. Berarti volume gabungannya adalah volume dari balok ditambah volume dari prisma. Oke, volume balok. Apa volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi ditambah kalau volume prisma, apa volume prisma? Luas alas dikali tingginya, yang kali tinggi prismanya ya, tinggi prisma. Oke, panjang baloknya di sini adalah BC-nya ini, panjangnya berapa? 10 dikali lebarnya di sini adalah 4. Tingginya berapa? Tingginya yang ini, bukan yang 15 ini ya, karena kan balok kita kepotongnya di sini nih. Nah, tinggi balok berarti di sini adalah 12 ditambah luas alas dari prisma. Perhatikan alasnya tuh yang ini, bukan yang bawah sini ya. Alasnya yang ini nih. Nah, alas yang ini kan ini bentuknya segitiga, siku-siku nih. Sikat siku-siku. Yang ini di sini panjangnya 4. Kemudian yang di sini panjangnya berapa nih? Oke, ini 15, ini 12, berarti di sini 3. Ya, luas alasnya kan segitiga siku-siku, yaitu setengah kali alas kali tinggi, atau setengah alasnya di situ 3 dikali tingginya adalah 4 dikali tinggi prismanya. Ini tinggi prismanya yaitu 10. Oke, kita hitung. 40 kali 12 480 ditambah, ini kita coret 2, 3 kali 2 6 kali 10 60, berarti berapa? 540 meter kubik. Selesai. Oke, nah ini adalah tugas kalian, jadi silakan di screenshot atau di pause untuk menulis tugasnya. Lalu batas pengumpulannya adalah hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya tunggu, nanti kalian kirimkan berupa foto ke link Google Form saja yang akan saya kirimkan. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan japri ke saya. Terima kasih.